Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh, khususnya pada mata pelajaran ekonomi ya. Oke, sebelum kita mulai, silakan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, anak-anak, kali ini kita akan masuk kepada siklus akuntansi ya, yang diawali dengan tahap pencatatan. Pada video kali ini, Bapak akan menyampaikan tentang analisa transaksi dan mekanisme debit kredit. Dalam analisa transaksi ini maupun mekanisme debit kredit ini adalah merupakan kunci ya, kunci keberhasilan dari kegiatan akuntansi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Baik anak-anak, kita akan mulai saja analisa transaksi dan mekanisme debit kredit. Selamat mengikuti. Nah, dalam menganalisa suatu transaksi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tentukan perkiraan apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Karena kita menganut sistem berpasangan, paling tidak ada dua transaksi ya, atau ada dua perkiraan yang akan mempengaruhi satu transaksi. Kemudian, yang kedua, tentukan pengaruh penambahan dan pengurangan ya terhadap harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Lalu yang ketiga, tentukan debit atau kredit dari akun yang bersangkutan. Dan yang keempat, tentukanlah berapa jumlah yang harus didebit dan berapa jumlah yang harus dikredit ya. Ini yang perlu kalian perhatikan ketika kalian menganalisa transaksi yang terjadi di perusahaan. Apabila ini kalian lakukan dengan baik, dengan mudah, maka pencatatan transaksi juga akan menjadi mudah. Yang berikutnya, kalau sudah kita menganalisa transaksi tersebut, maka kita menentukan debit atau kreditnya ya. Nah, menentukan debit kredit ini kalian harus memperhatikan mekanisme debit dan kredit. Mekanisme debit kredit ini berkaitan dengan kelompok akun ya, atau perkiraan yang bersangkutan. Mari kita lihat tabel berikut ini. Yang pertama, pada setiap akun harta atau aktiva, apabila bertambah dicatatlah di sebelah debit. Dan apabila berkurang, catatlah di sebelah kredit ya. Nanti saldo normalnya itu berada di posisi debit. Yang kedua, ini merupakan bagian dari harta ya, yaitu akumulasi penyusutan aktiva tetap. Ingat, semua aktiva tetap itu akan mengalami penyusutan kecuali tanah ya. Setiap akumulasi penyusutan aktiva tetap itu bertambah, catatlah di sebelah kredit, berkurang, catatlah di sebelah debit. Saldo normalnya yaitu ada di sebelah kredit. Lalu kewajiban atau utang, apabila bertambah, catatlah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit, saldo normalnya ada di sebelah kredit. Modal atau ekuitas, bertambah catatlah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit, saldo normalnya di sebelah kredit. Lalu pengambilan pribadi atau private pemilik, apabila bertambah catatlah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit, saldo normalnya di sebelah debit. Kemudian pendapatan. Semua pendapatan kalau bertambah catatlah di sebelah kredit,
pendapatan kalau berkurang catat di sebelah debit, saldo normal untuk pendapatan ada di sebelah kredit. Lalu beban, semua beban bertambah catat di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya di sebelah debit. Nah, ini dua hal yang menjadi kunci dalam praktik akuntansi. Yang pertama, analisa transaksi. Yang kedua, mekanisme debit kredit yang harus Anda lakukan dengan baik dan benar. Apabila kedua hal ini dilakukan dengan baik dan benar, maka tahapan berikutnya itu tidak akan menggambarkan suatu kekeliruan atau kesalahan. Oke, kita lanjut. Apabila debit kredit itu digambarkan dalam buku besar ya, misalnya bentuk yang paling sederhana, bentuk T ini, maka bisa dilihat di sini gambarannya sebagai berikut. Semua aktiva kalau bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Kewajiban bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Modal bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Kemudian pendapatan bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Lalu beban bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Oke, mari kita lihat transaksi yang biasa terjadi ya. Transaksi yang biasa terjadi di perusahaan. Ada beberapa jenis transaksi. Kita kelompokkan dalam dua kelompok, yaitu menurut pelakunya. Di sini nanti ada pihak intern atau biasa disebut sebagai transaksi intern. Kemudian pihak ekstern atau transaksi ekstern. Kemudian menurut sumbernya itu ada transaksi usaha yang dilakukan perusahaan. Yang kedua ada transaksi modal yang terjadi dalam perusahaan. Jadi ini jenis-jenis transaksi yang perlu kalian ketahui menurut pelakunya dan menurut sumbernya. Kita lanjut. Nah, yang dimaksud dengan jenis transaksi ekstern adalah suatu transaksi yang melibatkan pihak ekstern. Ya, pihak ekstern atau pihak luar perusahaan. Yaitu transaksi yang melibatkan orang lain atau organisasi lain. Contohnya dalam transaksi ekstern ini misalnya pembelian perlengkapan untuk menjalankan usaha. Kenapa ini disebut transaksi ekstern? Karena membelinya dengan orang lain ya, atau perusahaan lain. Nah, seperti itu maksudnya. Kemudian pembayaran untuk sewa gedung, pembayaran untuk iklan, pembayaran untuk asuransi dan lain-lain. Ini tentunya membayar kepada pihak lain ya, orang lain. Kemudian pembelian aktiva tetap, misalnya beli gedung, beli tanah, beli peralatan, beli perlengkapan, beli peralatan, beli kendaraan, mesin-mesin. Nah, ini tentunya dilakukan dengan pihak ekstern atau orang lain di luar perusahaan. Ya. Yang berikutnya transaksi intern. Ini transaksi yang terjadi di dalam perusahaan, yaitu transaksi yang hanya melibatkan personalia yang terdapat dalam sebuah perusahaan saja. Contohnya misalnya pembayaran gaji, penggunaan perlengkapan perusahaan, pemanfaatan nilai guna perusahaan, dan yang lain-lainnya. Oke. Kalau menurut sumbernya, ini ada contoh misalnya transaksi usaha yang dilakukan perusahaan. Ini berkaitan dengan usaha ya. Contohnya apa? Ya, pendapatan yang diperoleh perusahaan dari operasional. Nah, ini misalnya pendapatan jasa. Ya. Pendapatan yang lainnya. Lalu penjualan barang baik tunai maupun kredit. Ini untuk perusahaan dagang ya. Kemudian pembelian bahan baku atau untuk produksi, pendapatan yang belum diterima atau piutang, atau pendapatan yang diterima di awal atau biasa disebut dengan pendapatan diterima di muka. Ini contoh transaksi usaha ya yang dilakukan perusahaan.
Jenis transaksi menurut sumber yang lainnya adalah transaksi modal yang terjadi dalam perusahaan. Misalnya untuk apa? Misalnya penyerahan investasi atau modal dari pemilik ke perusahaan ya. Misalnya lagi apa? Penanaman investasi atau dana modal dari investor. Lalu misalnya pengambilan dana oleh pemilik perusahaan atau biasa disebut dengan bribe atau drawing ya. Lalu ada lagi pembayaran gaji pegawai perusahaan, pembayaran biaya-biaya rutin seperti biaya listrik, telepon, air, dan lain sebagainya. Jadi ini transaksi modal yang terjadi dalam perusahaan. Oke anak-anak, kita lanjut. Ini menjadi kunci bagaimana cara menganalisa transaksi dan menentukan debit kredit dalam mekanisme debit kredit ya. Tadi sudah disebutkan ada beberapa transaksi yang dilakukan perusahaan. Mari kita lihat bagaimana cara menganalisanya. Misal yang pertama, pembelian perlengkapan untuk menjalankan usaha. Ini bisa dilakukan secara tunai maupun secara kredit ya, transaksi itu. Nah, jika membelinya secara tunai, maka analisanya sebagai berikut. Perlengkapan bertambah, dicatat sebelah debit, kas berkurang, catat di sebelah kredit. Lalu jika membelinya secara kredit, perlengkapan bertambah, catat di sebelah debit, utang usaha bertambah di sebelah kredit. Ingat kalau membelinya secara kredit menambah utang ya. Contoh yang kedua, pembayaran untuk sewa gedung, iklan, dan sebagainya ya. Misalnya, bayarnya secara tunai, maka analisanya kalau membayar secara tunai berarti bebannya apa ya? Dibayar untuk apa? Berarti di sini misalnya beban sewa atau beban iklan atau beban asuransi ini bertambah. Catatlah di sebelah debit. Karena bayarnya tunai berarti kasnya berkurang, catatlah di sebelah kredit. Kalau bayar secara kredit gimana? Bisa saja terjadi, berarti utang sewanya atau beban sewanya itu bertambah, catat di debit, utang usahanya di sebelah kredit. Ya. Yang ketiga, misalnya membeli aktiva tetap seperti gedung, tanah, dan yang lain-lainnya. Kalau belinya secara tunai, misalnya yang dibeli tanah, maka tanah bertambah dicatat sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit. Kalian tentukan saja di sini nama aktivanya apa. Apakah yang dibelinya tanah, apakah gedung, apakah peralatan, apakah kendaraan, ataukah mesin. Ditulislah di sini ya. Kalau yang dibelinya mesin, tulis saja di sini. Mesin bertambah, dicatat di sebelah debit, kas berkurang, catatlah di sebelah kredit. Lalu, jika membelinya secara kredit, maka kalau membelinya secara kredit berarti apa? Menambah utang ya. Aktiva yang dibelinya itu bertambah, catatnya di sebelah debit. Misalnya tanah bertambah di debit, catatnya. Karena membeli secara kredit berarti utang bertambah, catatlah di sebelah kredit. Itu ya. Kemudian, kalau membayar gaji, maka kalau bayarnya tunai berarti beban gaji bertambah, catat di debit, kas berkurang di kredit. Kalau membayarnya secara kredit berarti beban gaji di sebelah bertambah dicatat debit, utang usaha bertambah dicatat sebelah kredit. Nah, itu pembayaran gaji. Nah, ini bagaimana kalau ada pemakaian perlengkapan atau penggunaan perlengkapan? Maka analisa sebagai berikut. Ini sebenarnya biasanya terjadi di jurnal penyesuaian ya, di penyesuaian. Oke. Analisanya sebagai berikut, beban perlengkapan bertambah karena pemakaian ya, atau penggunaan, dicatat di debit. Karena digunakan berarti perlengkapannya berkurang. Perlengkapan berkurang, catatnya di sebelah kredit. Itu ya. Lalu bagaimana pemanfaatan nilai guna mesin?
Ini biasanya disebut juga dengan penyusutan ya, aktiva tetap, misalnya mesin. Maka analisa sebagai berikut. Beban penyusutan mesin bertambah, catat di debit, lalu akumulasi penyusutan mesin bertambah, catatnya di sebelah kredit. Oke? Itu penggunaan perlengkapan dan pemanfaatan nilai guna mesin. Lalu yang berikutnya pendapatan, ini yang diperoleh perusahaan dari operasional. Jika diterimanya tunai, berarti kasnya bertambah, catat di debit. Pendapatan jasanya bertambah, catatnya di sebelah kredit. Nah, jika diterimanya secara kredit artinya tidak tunai, berarti ini menimbulkan piutang ya. Piutang bertambah, catat di debit. Pendapatan jasa bertambah, catat di sebelah kredit. Lalu bagaimana penjualan barang baik tunai maupun kredit? Sebenarnya sama saja dengan yang tadi ya. Artinya kalian hanya merubah tadi pendapatan jasa dengan penjualan. Jadi seperti ini nantinya. Kalau diterima tunai berarti kas bertambah, catat di sebelah debit. Penjualan bertambah, catat di sebelah kredit. Kalau diterimanya secara kredit berarti piutang bertambah, catat di sebelah debit. Penjualan bertambah, catat di sebelah kredit. Oke. Contoh yang berikutnya yang ke-9 untuk pendapatan diterima di awal atau pendapatan diterima di muka. Nah, ini kalau diterimanya tunai berarti kas bertambah, dicatat sebelah debit, pendapatan jasa diterima di muka, catat di sebelah kredit ya. Kemudian kalau diterima secara kredit berarti piutang bertambah, catat di sebelah debit. Kemudian pendapatan jasa diterima di muka bertambah, catatnya di sebelah kredit. Contoh yang berikutnya lagi yang 10. Penyerahan investasi atau dana modal dari pemilik. Berarti analisanya kas bertambah, dicatat di debit, modal bertambah, catat di sebelah kredit. Oke. Contoh yang 11, pengambilan dana oleh pemilik yang disebut juga dengan price atau drawing. Analisanya price bertambah, catat di debit, kas berkurang di kredit. Kemudian kalau pembayaran biaya-biaya rutin, misalnya biaya listrik, telepon, air, maka analisanya sebagai berikut. Beban, nah ini disebutkan ya, nama biayanya apa, nama bebannya apa. Misalnya di sini telepon air listrik, berarti beban telepon air listrik bertambah, dicatat sebelah debit, kas berkurang, catat di sebelah kredit. Oke, jadi itu cara menganalisa transaksi serta menentukan debit kreditnya ya. Oke. Baik, kita akan masuk ke contoh analisa transaksi mekanisme dan menentukan mekanisme debit kredit. Kalian bisa buka kembali latihan transaksi yang lalu pada persamaan akuntansi. Kita akan menganalisa transaksi tersebut lalu menentukan debit kreditnya ya. Contohnya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2016 Tuan Ahmad membuka sebuah bengkel mobil. Adapun transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2016 adalah sebagai berikut. Januari tanggal 1, Tuan Ahmad menyetor uang tunai ke kas perusahaan sebesar 13 juta. Maka analisa sebagai berikut. Kas bertambah 13 juta, modal bertambah 13 juta. Mekanisme debitnya seperti ini. Kas di debit 13 juta, modal di kredit 13 juta. Ya, jadi seperti itu. Yang berikutnya nih tanggal 4. Peralatan servis dibeli secara tunai sebesar 5.500.000, perlengkapan bengkel sebesar 1.500.000. Ini analisanya yang pernah kalian lakukan. Maka menentukan debitnya adalah peralatan di debit 5.500.000, perlengkapan di debit 1.500.000, kasnya di kredit 7 juta.
Lihat analisanya, kas berkurang 7 juta di kredit ya. Peralatan bertambah 5.500.000, perlengkapan bertambah 1.500.000, ini masing-masing di sebelah debit. Oke, lanjut tanggal 6. Pembayaran sewa tempat usaha 1.300.000, maka kas berkurang analisanya 1.300.000, beban sewa bertambah 1.300.000. Debit kredit seperti ini, beban sewa di debit 1.300.000, kas di kredit 1.300.000. Lanjutnya tanggal 9, kalian perhatikan, diterima secara tunai jasa servis 1.200.000, mekanisme debitnya kas bertambah di debit 1.200.000, pendapatan jasa bertambah di kredit, catatnya ya 1.200.000. Tanggal 11 dibeli dari PT Oto peralatan servis 2 juta, sebesar 1 juta dibayar tunai, sisanya kredit. Maka analisanya gini kan, kasnya berkurang, catat di kredit ya. Utangnya bertambah 1 juta, peralatan bertambah 2 juta. Maka mekanisme debitnya, perhatikan, peralatan bertambah di debit 2 juta, kas berkurang di kredit 1 juta, utang bertambah di kredit 1 juta. Lanjut lagi tanggal 13, telah diselesaikan servis kendaraan para langganan secara kredit sebesar 3.500.000 dan pembayaran akan diterima kemudian. Nah ini berarti piutang bertambah ya. Piutang bertambah 3.500.000, pendapatan jasa servis bertambah 3.500.000, piutangnya di debit, pendapatan jasa kreditnya di pendapatan jasanya di sebelah kredit. Oke. Kalau kurang jelas dilihat lagi, diulangi lagi ya. Yang berikutnya tanggal 16 dilakukan pembayaran utang usaha kepada PT Oto sebesar 500.000. Berarti kas berkurang, catat di debit. Utang berkurang, catat di debit, kas berkurang, catat di kredit. Masing-masing 500.000. Tanggal 19, Tuan Ahmad melakukan pengambilan uang untuk keperluan pribadinya ya, sebesar 600.000. Berarti price bertambah, catat di debit, kas berkurang, catat di kredit, masing-masing 600.000. Lanjut lagi tanggal 21 diterima pelunasan dari para pelanggan 2.500.000. Ini berarti kasnya bertambah, catat di debit 2.500.000. Nah, piutangnya berkurang kan? Berarti piutang berkurang, catatnya di sebelah kredit ya, kredit 2.500.000. Yang berikutnya tanggal 24 dibayar beban atas pemasangan iklan 500.000. Maka analisanya adalah beban iklan bertambah ya, catat di debit, kas berkurang, catat di kredit, masing-masing 500.000. Ini maksudnya bertambah ya, bukan berkurang. Lanjut tanggal 26, diterima jasa komisi atas penjualan sebuah mobil 200.000, berarti kasnya bertambah di debit 200.000, pendapatan komisi di kredit 200.000. Tanggal 29 dibayar gaji karyawan 1 bulan 1 juta. Berarti kasnya berkurang 1 juta, beban gaji berkurang bertambah maksudnya ya. Beban gaji bertambah 1 juta, maka analisanya beban gaji di debit 1 juta, kas berkurang di kredit 1 juta. Terakhir, tanggal 31 Januari persediaan perlengkapan yang tersisa 500.000. Maka ini kalian hitung dulu ya. Kalau tersisanya 500.000 berarti yang terpakai berapa nih? Nah, maka yang terpakai adalah 1.500.000 dikurangi 500.000, yang terpakai adalah 500.000. Berarti analisanya adalah beban perlengkapan bertambah 1 juta. Ulangi ya. Perlengkapan terpakainya 1.500.000 dikurangi 500.000, berarti yang terpakainya 1 juta.
Analisanya, maka beban perlengkapan bertambah 1 juta, perlengkapan berkurangan 1 juta. Maka mekanisme debitnya kreditnya adalah beban perlengkapan karena bertambah catatnya di sebelah debit 1 juta. Lalu perlengkapannya berkurang di kredit, ya catatnya sebesar 1 juta. Oke, jadi itu contoh dan cara menganalisa transaksi serta menentukan mekanisme debit kredit ya. Nah, apabila kalian kurang jelas, diulangi lagi video ini dari awal. Kemudian kalian bisa melakukan praktek ya. Cobalah dipraktekkan dengan soal yang sudah tersedia di Google Classroom yang perlu kalian lakukan prakteknya. Oke. Sekali lagi, kalau kalian belum jelas, silakan kalian ulangi kembali sampai kalian benar-benar jelas ya. Dan apabila sudah jelas, kalian lakukan praktek mandiri ya. Praktek mandiri. Bahannya sudah Bapak siapkan, ada di Google Classroom. Kalian masing-masing, silakan kalian download praktek transaksi ini, lalu kalian lakukan analisa transaksi dan tentukan debit kreditnya. Ya. Ingat, menentukan debit kreditnya saja dan analisa transaksi. Oke, dari Bapak itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Nanti yang berikutnya kita akan melakukan pencatatan dari transaksi ini ke mana? Ke jurnal umum ya. Selamat mengikuti pada pertemuan berikutnya pencatatan transaksi ke jurnal umum. Oke, dari Bapak akhiri, terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.